Sebuah bus berplat merah yang mengangkut rombongan jemaat gereja di kota Bitung terguling dan menabrak minibus di Jalan Raya Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. 3 penumpang tewas dan 2 penumpang lainnya kritis akibat kecelakaan itu. Bus plat merah dengan nomor polisi DB7027C terguling di jalan raya di antara desa Lailem 3 dengan desa Kolongan, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa. Bus ini mengangkut rombongan ibu-ibu jemaat WKI GMIM Kanaan Winenet dari kota Bitung dengan tujuan menghadiri acara Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu yang digelar di Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara. Kecelakaan terjadi Jumat pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah yang menyebabkan 3 penumpang meninggal dunia sementara 23 penumpang luka ringan dan 2 lainnya dalam kondisi kritis. 3 penumpang meninggal yaitu Welmina Masangke, Cornelis Sambelorang, dan Ade Putra Lorame. Sebagian besar penumpang dibawa ke Rumah Sakit Siloam Sonder untuk mendapat perawatan. Kejadian berawal ketika bus mengikuti kendaraan patroli polisi guna menghindari kemacetan, namun sopir tak mampu menguasai kemudi dalam kecepatan tinggi. Pengemudi tersebut berusaha mengendalikan kendaraan dengan menaikkan roda depan di aspal kembali. Namun kendaraan tersebut langsung oleng sehingga pengemudi tidak dapat lagi mengendalikan kendaraan tersebut sehingga langsung terbalik arah kanan dan tergelincir. Tepatnya dari arah berlawanan juga datang kendaraan Avanza sehingga terjadi benturan dengan kendaraan Avanza. Namun kendaraan tersebut sudah terbalik sebelah kanan dulu. Pihak kepolisian masih menyelidiki kecelakaan yang menewaskan 3 penumpang dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Tomohon, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Puluhan WNI korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Jumat dini hari. Para korban langsung dibawa ke Rumah Aman Perlindungan Trauma Center milik Kemensos untuk menerima perawatan psikis. Sebanyak 26 warga negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar, Jumat dini hari tadi tiba di Terminal 2F Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Para korban berangkat dari Manila, Filipina pada Kamis malam waktu setempat. Kedatangan para korban dijemput oleh perwakilan Kementerian Luar Negeri, Barreskrim Polri, Kementerian Sosial, BP2MI, yang kemudian langsung masuk dalam bus. Para korban dijemput dalam 2 kloter. Selanjutnya, para korban TPPO ini dibawa ke Rumah Aman Perlindungan Trauma Center milik Kemensos Bambu Apus, Jakarta Timur untuk dilakukan perawatan lebih lanjut dan pemulihan psikis. Sebelumnya, 20-an WNI menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dan disekap di Myanmar. Puluhan korban dijanjikan pekerjaan namun justru dipaksa kerja tanpa dibayar. Para korban ini sebelumnya diberangkatkan untuk bekerja di Thailand, namun faktanya justru dibawa ke Myanmar dan bekerja dengan tidak layak hingga mendapat perlakuan fisik serta psikis. Dari Tangerang, Banten, Hasnugraha, iNews melaporkan. Relawan pro Jokowi mengungkap skenario memasangkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Sementara Presiden Joko Widodo berpesan agar memilih calon presiden dan calon wakil presiden yang tepat di Pilpres 2024 mendatang. Isu memasangkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mulai mengemuka ke publik. Isu tersebut berhembus dari Ketua Umum Relawan Pro Jokowi Budi Aristiadi. Budi mengaku pernah menanyakan hal tersebut ke Presiden Joko Widodo. Menurut Budi, Prabowo dan Ganjar merupakan nama yang ideal untuk berduet di Pilpres terlepas dari siapapun yang menjadi capres ataupun cawapresnya. Sebelumnya dalam musyawarah rakyat yang digelar di Gelora Bung Karno beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan kewenangan untuk mencalonkan capres maupun calon wakil presiden merupakan wewenang partai atau gabungan partai politik. Presiden pun mengatakan akan membisiki Ketua Umum Parpol untuk memilih capres ataupun cawapres yang tepat. Mencalonkan itu adalah partai atau gabungan partai, betul? Sehingga itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada
partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai. Diketahui PDI Perjuangan telah menunjuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di 2024. Penunjukan tersebut dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada 21 April 2023. Sementara Prabowo Subianto meski belum deklarasi secara resmi jadi Capres 2024, kader Partai Gerindra mengklaim ingin Ketua Umumnya maju kembali di Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Persatuan Indonesia atau Perindo menduduki posisi keempat sebagai partai dengan tingkat kesukaan publik terhadap parpol dari 18 partai politik peserta pemilu 2024. Tingkat kesukaan partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini bersaing dengan partai-partai besar yang berada di parlemen. Partai Persatuan Indonesia kembali masuk dalam jajaran 10 besar partai besar nasional di beberapa lembaga survei. Berdasarkan survei yang dirilis Litbang Kompas, partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini berada di posisi keempat sebagai partai yang disukai masyarakat. Bahkan tingkat kesukaan terhadap Partai Perindo mengalahkan partai-partai besar seperti PDIP, Partai Nasdem, PKS, dan PKB. Memiliki tingkat kesukaan yang tinggi sejalan dengan tingkat elektabilitas partai bernomor urut 16 ini yang terus menanjak naik. Berdasarkan hasil lembaga survei Jakarta, Partai Perindo memiliki tingkat keterpilihan sebesar 5%. Elektabilitas Partai Perindo bahkan mengalahkan dua partai yang kini berada di parlemen, yakni PAN dan P3. Memiliki tingkat kesukaan dan elektabilitas yang tinggi tak lepas dari peran Partai Perindo yang peduli terhadap persoalan yang dialami masyarakat. Melalui beragam program pro-rakyat, Partai Perindo hadir untuk membangun ekonomi masyarakat demi mewujudkan Indonesia sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi perpanjang masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun dari sebelumnya 4 tahun. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Masa jabatan pimpinan KPK kini jadi 5 tahun, lebih panjang setahun dari aturan sebelumnya yang hanya 4 tahun, sehingga sama dengan sejumlah lembaga lainnya. Salah satu pertimbangan MK, keputusan diambil untuk melindungi independensi KPK. Karena skema masa jabatan 4 tahun menyebabkan pimpinan KPK dapat dipilih 2 kali dalam satu masa jabatan presiden dan anggota DPR, yaitu 5 tahun. Dengan diperpanjangnya masa jabatan, pimpinan KPK saat ini akan menjabat hingga tahun depan. Dari dunia olahraga, sore tadi kepengurusan PSSI yang baru periode 2023-2027 resmi dilantik oleh Kemenpora, KONI Pusat, dan KOI. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir menyampaikan akan berupaya membangkitkan prestasi sepak bola Indonesia. Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Pusat, dan Komite Olimpiade Indonesia resmi melantik kepengurusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) periode 2023 hingga 2027 di Hotel Fairmont, Jakarta, Jumat sore tadi. Kepengurusan PSSI ini dipimpin Erick Thohir sebagai Ketua Umum, kemudian Zainuddin Amali sebagai Wakil Ketua Umum 1 dan Ratu Tisha Destria sebagai Wakil Ketua Umum 2. Yunus Nusi mengisi posisi Sekjen PSSI. Sementara itu, ada 12 orang yang mengisi posisi anggota ESCO. Mereka adalah Eko Setiawan, Endri Erawan, Juni Rahman, Muhammad, Rudi Yulianto, Sumarji, Vivin Cahyani, Peter Tanuri, Arya Mahendra Sinulinga, Khairul Anwar, Ahmad Riyad, dan Hasnur Yadi. Usai dilantik Ketua Umum PSSI periode 2023 hingga 2027, Erick Thohir mengatakan euforia emas SEA Games sudah harus dilupakan karena masih banyak agenda untuk tim nasional Indonesia yang harus dimaksimalkan. Kita punya FIFA Matchday, Palestina, Argentina, kita juga tuan rumah U23, ya. Lalu juga kita ada kualifikasi Piala Dunia Oktober-November. Jadi memang tahun-tahun yang spesial yang memang tadi saya sampaikan kenapa kemarin euforia SEA Games sudah harus diberhentikan. Kita harus kembali fokus bekerja untuk mempersiapkan strategi untuk tim nasional kita. Kemarin saya sudah sampaikan juga nanti persiapan untuk yang junior itu Coach Indra, untuk yang senior itu Coach Sintayong, ya, di mana kita sedang siapkan timnya. Kalau tidak salah khusus yang
Coach Sintayong sendiri insya Allah tanggal 5 Juni seluruh pemain sudah harus berkumpul. Timnas senior Indonesia akan menjalani laga uji coba internasional melawan Palestina pada 14 Juni 2023 dan melawan tim juara dunia Argentina pada 19 Juni 2023. Tim iNews melaporkan.